Selamat siang Enoners, kali ini Eno berada di Skripta Edu Cafe. Tepatnya berada di samping kampus Untidar. Dan di sebelah saya ada Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Ada Bapak Kolonel Infantri Singgih Pambudi dan Ibu Ria. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Mbak Eno. Iya, wah keren sekali ya ini kafenya dan konsepnya sungguh luar biasa ya. Saya sebagai warga Kota Magelang berterima kasih loh ini kepada Bapak dan Ibu ya, sama-sama Mbak Eno menciptakan kafe ini ya. Konsepnya ini seperti apa ini Pak Singgih? Ya, jadi begini ya Mbak Eno ya. Konsep awalnya itu adalah kafe pendidikan atau edu cafe. Jadi di mana kafe tetapi bisa dijadikan sebagai tempat belajar. Oh begitu. Ya, jadi khususnya belajar bahasa Inggris. Ya, bisa belajar bahasa Inggris, bisa juga pelajaran-pelajaran yang lain karena di sini ini di mana-mana ada buku Mbak Eno. Oh gitu. Jadi di setiap sudut kafe ini mulai dari kafe yang di atas, yang indoor, yang outdoor itu semuanya ada buku. Jadi diharapkan paling tidak dengan dia ngopi sekitarnya ada buku itu dia ada keinginan untuk membaca. Betul, nah demikian. Iya, dan tempatnya juga sangat homey ya Pak ya. Enak sekali untuk nongkrong sambil baca-baca buku, belajar, luar biasa ya. Ini idenya itu dari mana? Tadinya tuh Bapak itu terinspirasi dari apa sih Pak? Ya, awalnya tuh tidak sengaja ya sebenarnya. Awalnya kita membuat kos ya. Mungkin di sebelah kafe itu, mungkin Mbak Eno tadi lihat ada kos namanya kos Bunda Ano. Nah ini orangnya. Bunda cantik sekali ya. Ibu kosnya seperti ini pasti sangat-sangat senang ya ngekos. Ya, jadi kos Bunda Ano. Ternyata saya lihat belakangnya ini ada sawah ini Mbak Eno. Kan jarang ya di dalam Kota Magelang ini masih ada space yang berbatasan langsung dengan sawah. Betul. Bahkan dari setiap jendela kos itu view-nya sawah sampai ke arah Gunung Sumbing. Kayak villa ya Pak? Ya, makanya dari situ wah ini sayang sekali nih. Ada view sebagus ini. Ada sawah, ada selokan bersih yang mengalir, kemudian ada landscape yang bagus gitu kan. Nah, makanya bagaimana kalau kita buat kafe. Jadi saya sama Bunda kita ngobrol-ngobrol. Cuman nih harus ada nilai plusnya nih kafe kita ini karena di dekat kampus. Betul. Ya, makanya terbetiklah ide edu cafe. Jadi ada semboyannya nih ya, Mbak Eno ya. Kita ini bukan kafe yang banyak bukunya, tapi perpustakaan yang dilayani oleh para barista. Wow, perpustakaan yang dilayani oleh para barista. Iya. Jadi ini menyajikan kopi-kopi juga ya Pak ya? Iya, betul, betul. Wow, dan kabarnya juga Bapak banyak teman barista, jadi nanti deh kita tanya-tanya ya. Ada core of the core-nya kopi di Kota Magelang. Tahu kualitasnya dari kafe ini kopinya seperti apa. Wah, oke banget ahlinya ini. Ahli kopi itu Mbak Eno. Iya. Nah ini Bapak tentunya juga inspirasi itu tidak muncul dari hanya sedikit pengalaman ya. Betul. Nah ini saya penasaran ini Bapak sebenarnya tugas di mana dan bekerja sebagai apa ini Pak? Iya. Jadi saya seorang anggota TNI ya Mbak Eno ya. Ini agak ribet nih Mbak Eno, ini Ane. Jadi iya hampir mirip ya. Jadi Pak, kita Eno Ane ya, ke sini Eno yang ke sini Ane. Jadi saya sebenarnya dosen sekarang ini. Saya mengajar di Seskuat Bandung ya. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat ya. Tiap hari kita mengajar, tetapi kalau hari Sabtu Minggu, kadang 2 minggu sekali saya pulang ke Magelang untuk mengurusi kafe ini Mbak dari Eno ya. Bandung ya ke Magelang. Tapi sebelumnya tentu saja Mbak Eno di tentara itu ada istilah tour of duty dan tour of area. Nah, tour of duty itu perpindahan bidang tugas. Tour of area itu perpindahan wilayah tugas. Nah, kebetulan saya pernah lama Mbak Eno di Medan, di Kalimantan, di Pas Pampres pernah juga. Kemudian tahun 2017 itu Mbak Eno, saya diberi kepercayaan sebagai komandan pasukan Garuda di Sudan. Itu nama misinya UNAMID, United Nations African Mission in Darfur. Nah, di situ saya melihat bahwa kemampuan bahasa Inggris itu sangat penting. Jadi bahasa Inggris itu ibaratnya itu jendela dunia Mbak Eno. Nah, di situ di seluruh misi-misi PBB itu pasukan TNI itu termasuk paling banyak dibandingkan negara lain. Tetapi staf-staf sipil United Nations PBB yang dari orang Indonesia itu sangat sedikit dibandingkan orang Malaysia, Bangladesh, India. Nah, di situ saya mempunyai suatu semangat nih anak-anak muda nih harus
belajar bahasa Inggris. Nah, tentu saja dengan kondisi-kondisi kekinian ini gimana nih kalau tempat belajarnya itu asik, nah, supaya mereka mau datang, kemudian mereka juga bisa belajar bahasa Inggris. Nah, makanya di kafe kami ini, Mbak Eno nanti mungkin bisa dilihat di sebelah kiri ada English Corner. Ya, nah di situ di English Corner itu kita bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa dan dosen dari Universitas Tidar. Oh gitu. Ya, mahasiswa jurusan bahasa Inggris yang tingkat akhir. Nah, mereka menyelenggarakan ya kursus-kursus diskusi bahasa Inggris yang santai sambil minum kopi, sehingga anak-anak muda itu nyaman untuk belajar gitu. Iya. Jadi hanya cukup dengan membeli makanan dan minuman, mereka bisa belajar sambil sharing ilmu, gitu ya. Betul. Iya. Dan tadi ide dan juga gagasan untuk mendirikan kafe ini adalah berawal dari keprihatinan pasukan Garuda Bapak dulu ya, waktu di pasukan Garuda ya. Jadi Bapak menginginkan sosok TNI dari Indonesia ya untuk bisa masuk ke PBB begitu ya Pak ya. Betul. Keren sekali cita-cita yang sangat mulia ya Pak ya. Melalui Skripta Edu Cafe ini jadi bisa menghasilkan mahasiswa-mahasiswi khususnya di Kota Magelang ini yang fasih berbahasa Inggris ya. Ya, tidak hanya mahasiswa, siapa saja yang mau kumpul-kumpul, karena di sini kita juga mempunyai native speaker. Nah, itu dia. Kebetulan ada teman kita, tetangga kita, beliau orang Swiss ya Mbak Eno, dan masih warga negara Swiss sebenarnya Mbak Eno. Hanya udah tinggal di Magelang. Nah, beliau kadang seminggu sekali ke sini, bisa kita temukan dengan adik-adik mahasiswa, dengan teman-teman, bisa sharing, diskusi apa saja. Nah, yang penting ada pengetahuan yang didapat. Bahkan nanti kalau Mbak Eno di resepsionis depan itu ada, di situ ada tulisan di depan ya dalam bahasa Inggris, yang artinya bahwa kalau Anda order dalam bahasa Inggris atau Anda menyebutkan satu teori dari satu prodi Anda, dapat diskon 5% Mbak Eno. Bisa memicu memicu masyarakat untuk belajar bahasa Inggris ya. Nanti dia masuk misalnya, good morning, may I have a cup of coffee. Udah langsung 5%. Bener salahnya nggak masalah. Nggak masalah bener atau salah, yang penting dia mempunyai keberanian, karena bahasa itu keterampilan. Betul. Iya. Kemudian bisa juga dia mahasiswa dari salah satu fakultas gitu ya Mbak Ene ya, mungkin dari dalam, mungkin prodi administrasi negara, sebutkan saja satu teori yang dihafal. Ya, misalnya dia tentang good governance. Good governance itu prinsipnya dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi, langsung 5%. Ya. Keren ya Pak ya. Bener biasa. Salah nggak masalah orangnya. Betul. Yang penting dia berani menyebutkan apa yang didapat di kampus. Jadi untuk penyegaran juga gitu Mbak Eno ya. Dan juga bagi masyarakat mungkin juga tahu ya teori-teori tertentu ya. Yang singkat-singkat saja lah ya. Yang penting mereka kesini itu berani bicara dan mau pegang buku. Karena sekarang kan di mana-mana kita lihat Mbak Eno, orang pegang handphone, pegang gadget. Sementara tidak seluruhnya apa yang ada di gadget itu dia bermanfaat. Ada positif, ada negatif, atau hanya sekedar ngobrol di WA. Nah, kalau buku minimal kan ada pengetahuan. Demikian. Iya. Jadi bagi masyarakat Kota Magelang khususnya ya, silakan Anda datang ke Skripta Edu Cafe ini ya. Jangan takut ya, pokoknya datang aja, punya niat untuk mau belajar dan juga menikmati suasana alam. Sawah bisa untuk berkumpul dengan keluarga dan di sini makanan dan minumannya juga harganya sangat terjangkau ya untuk mahasiswa. Mahasiswa terjangkau sekali. Jadi sambil belajar ini nggak kepikiran, aduh nanti habisnya berapa gitu. Ramah anak kos. Betul. Dan kalau kita ngomongin tentang tempat-tempatnya ini ya Pak, ada yang indoor, ada yang outdoor ya Pak ya. Kalau yang indoor itu yang ada di atas ya, jadi begitu masuk langsung indoor. Kalau yang mau outdoor bisa turun bisa lihat sawah ya. Sawah, langsung di pinggir sawah, Iya, keren sekali. Dan tentunya Eno juga pengen tahu ya menu-menu di sini apa aja. Kita akan ngobrol dengan Bunda Ane. Iya, akhirnya ya kita ngobrol sama Bunda cantik ini ya, ibu kos. Bunda Ane, ibu kafe juga. Ini menunya apa saja di Skripta Edu Cafe ini Bunda? Di Skripta ini menunya berbagai macam aneka kopi,
ya kan. Terus ada snack-snack, itu ada 25 macam snack. 25 macam. 25 ya. Macam-macam. Iya, iya, Dan iya. itu harganya terjangkau gitu untuk mahasiswa, untuk ya anak-anak kos gitu kan. Seperti itu, karena sebelah kos-kosan, jadi kita bikin kafe yang memang harga terjangkau untuk anak kos. Seperti itu, Mbak Eno. Luar biasa ya. Jadi kalau misalnya mau ngekos, kosnya kos cewek atau kos cowok, Bu? Khusus untuk cewek. Oh, cewek. Iya, iya. Jadi bisa langsung ya, Bisa kalau langsung. lapar langsung Iya. ke sini ya. Mau belajar juga kapan aja ya. Dan nanti Eno juga bakal ngobrol ya. Mohon izin ya, Pak ya, sama penyuka kopi nih. Kayak apa sih lengkapnya dan enaknya kopi di sini ya? Jadi para barista, dan juga para penyuka kopi ya di sana bisa langsung datang ke Skripta Edu Cafe. Keren banget. Dan juga tadi pas lewat Eno lihat dapurnya juga peralatan racikan kopinya lengkap sekali ya, Pak ya. Betul. Jadi ini memang Bapak dan Ibu berpengalaman ya dalam meracik kopi ya. Dan kita mungkin dalam seminggu 2 minggu ke depan akan ada venue khusus untuk menu baru kita. Oh gitu. Mbak Eno, ya. Apa itu, Pak? Itu namanya ayam jambaan. Itu nanti sangat spesial. Belum ada di Magelang belum ini ya, ada ayam ini, Pak. jambak. Jadi sambil memasak itu juga bisa sambil demo dengan tungku-tungku, sambelnya di atas api, kemudian nanti pembeli itu bisa melihat langsung bagaimana proses masaknya. Tapi sementara masih rahasia dulu. Iya, waduh, iya. Dalam 2 minggu ke depan. Oke, Pak, nanti saya review lagi. Iya, bisa. Bapak dan Ibu ini sebenarnya memiliki harapan apa dengan mendirikan Skripta Edu Cafe ini? Oh iya, makasih ya Mbak Eno. Jadi semangat awal kita ya, paling tidak kita ikut berpartisipasi memajukan kopi lokal Magelang. Karena ternyata di Magelang itu Mbak Eno banyak sekali daerah-daerah penghasil kopi yang kualitasnya tuh nggak kalah dengan kopi-kopi yang ada di mall-mall itu gitu Mbak. Nggak kalah dengan di tempat-tempat elit itu. Hanya bagaimana kita meracik, bagaimana kita menyajikan ya. Tentu saja kita harus bekerja sama dengan ahlinya, bekerja sama dengan barista-barista yang profesional. Itu dari sisi produk ya Mbak Eno ya. Kemudian dari sisi education-nya tadi ya Mbak Eno ya. Ya mungkin kita ingin ada tempat nongkrong yang bisa membuat anak-anak muda itu nongkrong tidak sekedar nongkrong doang gitu loh. Nongkrong tapi tambah pengetahuan. Nongkrong tapi memperdalam conversation dalam bahasa Inggrisnya. Nongkrong tetapi bisa bertukar pengalaman. Apalagi ini di dekat kampus. Jadi belajar tetap, ngopi jalan terus. Iya, ya, itu, Mbak. luar biasa ya. Pendekatan Bapak itu sungguh luar biasa ya. Memikirkan bagaimana caranya agar masyarakat khususnya mahasiswa-mahasiswi bisa dengan tidak hanya sekedar ngopi, Mbak. Benar, iya, luar biasa. Semoga harapan dan cita-cita mulia Bapak dan Ibu dapat terwujud dengan lancar dan sukses ya. Nah Pak, Bu, ini mungkin Enoners di sana pengen tahu ya, apa sih arti Skripta ini? Oh, makasih ya Mbak Eno. Jadi Skripta itu bisa diartikan tulisan atau tertulis. Jadi ada satu cerita menarik ini Mbak Eno ya. Ya kira-kira abad ke-1 Masehi itu ada seorang kaisar Mbak Eno, kaisar dari Romawi yang sangat terkenal. Namanya Kaisar Titus Vespasianus. Nah, kaisar ini terkenal karena dialah yang membuat Kolosium itu, arsitektur terbesar peradaban Romawi. Nah, suatu saat di depan senator, ini kaisar ini berpidato dan menjadi quotes yang sangat terkenal sampai sekarang. Jadi dia mengatakan scripta manen verba volant. Segala sesuatu yang tertulis akan abadi dan segala sesuatu yang hanya diucapkan akan musnah. Nah, penggalan itulah yang kita ambil Mbak Eno ya. Dari scripta manen itu scripta, tulisan atau tertulis. Jadi sebenarnya tidak hanya membaca, anak muda berusahalah untuk belajar menulis. Nah, itu kedepannya juga seperti itu. Atau ada yang lebih penting lagi Mbak Eno. Anda ingin skripsi Anda segera selesai, sering-seringlah ngopi di Skripta. Betul, iya. Memberikan inspirasi ya. Kan menulis ya. Iya, apapun bidangnya ya. Di sini memberikan pencerahan, bisa lihat tanaman, sawah. Iya, betul. Iya, betul. Dan juga yang susah move on ya, Pak ya. Langsung ke Skripta Edu Cafe. Betul. Iya. Dan ini kapan ini Pak awal berdirinya? Ya sebenarnya kalau untuk bangunan secara fisik ya sudah hampir 2 bulan, tetapi kita operasional soft opening ya, soft opening baru 2 minggu yang lalu ya Pak. Sekitar tanggal
4 gitu ya, sekitar tanggal 4 bulan November 2021 ini. Ini baru soft opening. Jadi mungkin dalam 2 minggu ke depan kita rencanakan untuk grand opening dengan melengkapi lagi menu-menu yang lebih spesial. Iya. Walaupun baru 2 minggu, tapi tadi Eno lihat sudah ramai sekali ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih yang datang. Iya, ditunggu datang banget. lagi. Iya. Itu artinya kalau mahasiswa pada datang itu harga cocok dan juga suasananya oke ya. Iya, betul. Baik, terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Semoga cita-cita Bapak dan Ibu, cita-cita yang sangat mulia ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Terima kasih sekali, saya warga Magelang mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu Mbak Eno, mau membangun kafe yang edukatif seperti ini di Kota Magelang. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Selamat siang. Subscribe, like, and share.